depan. Gerak. Tegap. Gerak. Masuk dalam traktor. Sebelum kita mulai, para tenaga kami, tolong rapikan bajunya yang laki-laki, sampah yang ada di sekeliling kita. Silakan tidak ada siapkan untuk doa. Siap. Gerak. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sebelum kita mulai, ya, Bapak ambil absen dulu ya. Teman, Pandu, Azwan, Suci, Yoga, Mutiara, ada yang hadir? Sasa, Akib, Yona, izin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kita kepada kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Ananda. Selamat pagi. Masih sehat? Semangat untuk belajar? Baik, anak-anak, sebelum kita masuk pembelajaran kita pada hari ini, Bapak belum tahu ya materi kita sebelumnya, ya, ya bagus. Larangan perbuatan di zina. Apa itu zina kemarin? Zina, ya, zina mata, bagus. Yang lain, zina apa lagi? Zina mulut, zina berdua. Kalau seandainya kita mempunyai pena, dan kita punya pena, ya, kita punya pena, lalu bila langsung diambil oleh preman kita, bagaimana kita bilang? Marah, lagi, menekul, ya, dan
suatu emosi yang terjadi akibat ketidaksenangan terhadap sesuatu keadaan bagus. Jadi kita ya tidak senang akan sesuatu keadaan atau terpaksa contoh tadi ya kita ada pena ya diambil sama pena kan rasa emosi kita kan tanpa kita sadari langsung saja apa penyebab marah? Yang pertama depresi. Apa contoh depresi? Silakan. Banyak pikiran. Boleh. Lagi. Yang kedua, rasa cemas berlebihan. Rasa was-was, cemas akan keadaan sesuatu. Lalu, bagaimana cara menghindari sementara? Pertama, ya, membaca kalimat istiazah atau ta'awuz. Bagus. Apa bacaan ta'awuz? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lalu yang kedua, berwudu. Kalau kita berwudu, ya, ambil wudu, hati tenang, pikiran pun tenang. Manfaat menghindari sikap marah. Bagaimana manfaat menghindari sikap marah? Bagus. Yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat, selanjutnya menumbuhkan sikap kontrol diri. Ya. Kontrol diri. Apa pengertiannya? Silakan. Sikap kontrol diri adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan diri, hati, pikiran, dan jiwa dan raganya dari pengaruh negatif agar tidak melakukan perilaku yang merugikan. Bagus. Manfaat menumbuhkan sikap kontrol diri. Apa manfaatnya? Pertama, selalu ingat akan pertanggungjawaban. Yang kedua, yang ketiga, ini yang terakhir, berani membela kebenaran. Sekarang tahu keadaannya. Apa lagi? Silakan. Pengertian berani membela kebenaran adalah keteguhan hati dan kekuatan pendirian untuk membela serta mempertahankan kebenaran secara konsisten dan tersembunyi. Kita sudah mempelajari tentang sikap marah atau galak, kontrol diri, dan berani membela kebenaran. Untuk selanjutnya, Bapak akan membagikan kalian per kelompok. Bapak bagi menjadi 3 kelompok. Ya, ingat. Kelompok 1 Al-Moza, Kole, Revan, Lara, Seketut, Mutiara. Lalu kelompok 2 Asifa, Rasya, Pandu, Azwan, sama email. Ya. Dan kelompok 3 Gita, Suci, Yoga, Ratu. Pas kan? Ya. Silakan duduk pada kelompok. Ya. Silakan duduk pada kelompok. Bapak akan menampilkan sebuah video. Silakan lihat ke depan. Tolong dipahami, amati, tonton video ini dengan baik. Lalu ambil nanti hasil diskusinya. Apa yang diskusikan? Yang kelompok 1, silakan ditanya bagaimana
Kelompok 2, apa yang harus dilakukan? Silakan nanti amati video bagaimana membiasakan sifat kontrol diri. Ya. Dan kelompok 3 kalau diskusikan dari video yang akan tampilkan nanti, yaitu apa sikap seseorang yang mencerminkan berani dari video tersebut. Sudah berapa? Nanti setelah Bapak lihatkan videonya, Bapak putar videonya, nanti baru diskusikan. Nanti setelah diskusi baru dipresentasikan. Baik, tonton dulu ya. Yang akan Anda tonton tadi, silakan diskusikan. Waktu Bapak kasih 15 menit ya, 15 menit. Nanti silakan dipresentasikan. Baik, sudah siap diskusinya? Sudah? Oke, kalau sudah siap, siapa dulu ingin mempresentasikan hasil diskusinya? Nah, siapa? Kelompok 1 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Perkenalkan, saya Fabian pada Pausa. Saya Eka Saputra. Saya Mududullah Putri. Saya Mutiara. Saya Lara. Baiklah, materi kami yaitu gadap. Poin pertama, pengertian dari gadap yang akan disampaikan oleh kami. Pengertian dari sifat marah atau gadap yaitu temperamental atau sifat mudah marah dalam bahasa Arab berasal dari kata gadap. Dari kata dasar gadibah, yang ibu, gadhaban. Menurut istilah gadap berarti sifat seseorang yang mudah marah karena tidak senang dengan perlakuan atau perbuatan orang lain. Selanjutnya itu cara menghindari sifat temperamental atau gadap. Yang pertama membaca ta'awud, kedua bisa dengan berubah posisi, dan yang ketiga diam atau tidak berbicara, keempat berwudu, lalu yang terakhir mengingat wasiat Rasul dan janji Allah Subhanahu wa taala. Sekian hasil presentasi kelompok kami. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Ya, sebelum tanya jawab kita beri aplaus dulu ya, kepada teman kita yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Ada tanya jawab, silakan yang mau bertanya. Nah, silakan. Jelaskan apa manfaat menghindari sikap marah atau gadap. Nah, bagaimana manfaat dari menghindari sifat marah atau gadap? Manfaat dari menghindari sifat gadap yaitu yang pertama adalah dapat menghindari kebencian dan permusuhan. Yang kedua, dapat membawa kebahagiaan. Lalu yang ketiga, mendapatkan pahala yang besar dari Allah. Paham? Ya, beri aplaus. Ya, oke. Sekian hasil presentasi kelompok kami. Kami tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Dari Agus untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama-tama, materi tentang definisi kontrol diri yang akan disampaikan oleh Tasya. Definisi kontrol diri. Kontrol diri dalam Islam disebut dengan mujahadah an-nafs. Secara bahasa mujahadah an-nafs terdiri dari 2 kata, yaitu mujahadah yang berarti bersungguh-sungguh dan an-nafs berarti jiwa, nafsu atau diri. Selanjutnya materi kedua yang akan disampaikan oleh Azwar. 2. Implementasi sikap kontrol diri dalam kehidupan. Berikut ini adalah cara untuk menerapkan dan mengimplementasikan sikap kontrol diri dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu memikirkan risiko dan akibat dari setiap perbuatan. Yang kedua, bersabar dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, berdoa dan bermohon perlindungan kepada Allah. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Apakah ada kelompok lain yang ingin bertanya? Nah, silakan. Saya dari kelompok 1 bertanya kepada kelompok 2. Coba sebutkan sikap kontrol diri yang pernah kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sikap kontrol diri pada kehidupan sehari-hari yaitu ketika seorang anak yang ingin membeli motor tetapi tidak tahu kondisi orang tuanya, si anak tersebut terpaksa harus mengontrol dirinya supaya tidak memaksa orang tuanya untuk membeli motor tersebut. Apakah kelompok 1 paham dengan jawabannya? Oke, beri aplaus. Baik. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Aplaus untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Zeta. Faktor pembentuk sikap berani dalam membela kebenaran dalam kehidupan. Pertama, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan seseorang bahwa setiap yang dilakukannya adalah dalam rangka menjalankan perintah Allah, niscaya tidak akan pernah muncul rasa takut terhadap apapun, kecuali hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mencintai kehidupan akhirat. Dunia bukanlah akhir dari seorang mukmin, melainkan sebuah wasilah dan jembatan antara menuju kehidupan akhirat. Yang pertama, tidak materialistis, itu dalam berjuang. Ketersediaan materi memang mutlak diperlukan, namun bukan berarti segala-galanya harus dikalkulasi secara material. Yang kedua, berserah diri dan yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang memiliki keberanian untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itulah hasil diskusi kelompok kami. Apakah ada kelompok lain yang ingin bertanya? Silakan tanggapi. Ya, kelompok 1. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 3. Pertanyaannya, mengapa kita harus berani membela kebenaran? Oke, baiklah, terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 1. Saya akan menjawabnya. Kenapa kita harus membela kebenaran? Karena pertama, itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah disampaikan dan oleh Allah dalam Al-Quran. Yang kedua, jika tidak ada kebenaran atau sesuatu yang tidak benar itu kita biarkan saja, maka sesuatu tersebut akan membesar dan akan menjadikan kebenaran yang dipercayai oleh mayoritas. Oke, terima kasih. Terima kasih. Kami tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke kelompok 2. Aplaus untuk kelompok 3. Berdasarkan hasil diskusi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, ya, kita beri refleksi sedikit ataupun gambaran bahwasanya sikap marah itu harus dihindari.
biasakanlah kita bersikap kontrol diri dan bersikap membela kebenaran yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kesimpulannya siapa bisa memberi kesimpulan? Nah, silakan. Kesimpulan yang kita dapat adalah sikap marah, gadap adalah bagian dari sikap dasar manusia. Ya. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya melarang manusia untuk bersikap marah dan menjauhi sikap tersebut. Maka hendaklah jauhi sikap mazmumah dan milikilah sikap Mahmudah. Jadi kesimpulannya ya dari teman, hapus dulu untuk teman juga. Kesimpulan. Jadi intinya adalah kita harus menghindari sikap marah, ya, atau kita harus hindari sikap mazmumah, perilaku yang jelek, dan kita harus menerapkan sikap mahmudah, sikap yang baik bagi kita. Nah, baik, Bapak akan memberikan LKPD ya. Mas nih ya, silakan diisi 2, 3, 4. Nanti kalau sudah siap ya, silakan antar ke depan. Baik, untuk pelajaran selanjutnya nanti larangan menghindari sikap marah, dalilnya ya. Nanti dari dalilnya, lalu baca ayat dan artinya. Nah, itu tugas kita di rumah nanti, hafal ayat dan artinya. Ya, tugas rumah kita. Kita tutup pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita tutup, ya, silakan duduk di posisi kita masing-masing lagi. Ya, sebelum kita tutup, ya, bagaimana perasaan setelah mempelajari sikap marah, sikap kontrol diri, dan sikap berani membela kebenaran? Senang, alhamdulillah. Nah, mari kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tutup pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, anak.